Aku diusir dari istanaku sendiri karena dikira beban suami. Mereka akan segera tahu. Akulah pemilik asli rumah mewah dan seluruh kekayaan ini. Sebelum masuk ke cerita, yuk tekan subscribe dan like dulu. Jangan lupa absen di kolom komentar ya, biar kita makin semangat. Halo Sobat HRSBK. Langit pagi di kompleks perumahan elit itu berwarna biru jernih. Sama jernihnya dengan air di kolam renang yang berkilauan di halaman belakang sebuah rumah megah bergaya Mediterania. Di teras samping yang dinaungi oleh atap kaca, Davina sedang telaten merawat koleksi anggrek bulan miliknya. Jari-jarinya yang lentik dengan lembut menyeka debu dari daun yang lebar, sementara ujungnya menyenandungkan lagu pelan. Inilah dunianya, sebuah surga kecil yang damai yang ia kira akan menjadi pelabuhan terakhirnya. Rumah itu bukan sekadar bangunan, setiap sudutnya adalah cerminan seleranya. Lantai marmer Italia yang sejuk di bawah kaki, lukisan-lukisan suralis di dinding, hingga taman vertikal di dekat ruang makan. Semuanya adalah buah dari imajinasi dan fakta yang tak pernah ia ungkapkan dananya bagi dunia luar, dan terutama bagi keluarga suami. Rumah ini adalah monumen kesuksesan Rama, seorang manajer di sebuah perusahaan properti yang sedang naik daun. Davina tersenyum mendengar deru mobil suaminya memasuki garasi. Rama tidak sendirian. Turun dari kursi penumpang adalah Ibu Santi. Mertuanya dengan tas jinjing kulit yang tampak agak usang jika disandingkan dengan kemewahan rumah itu. Di belakangnya, Lira adik iparnya melangkah dengan gaya angkuh. Ponsel yang menempel di telinga seolah sedang menyelesaikan transaksi miliaran rupiah. "Sayang, lihat siapa yang datang," seru Rama dengan wajah ceria. Ia memeluk sekilas Davina. Aroma parfum kantornya yang khas menyapa indera penciuman Davina. Davina menyunggingkan senyum tulus, menyembunyikan getar aneh yang selalu muncul setiap kali kedua wanita itu berkunjung. "Ibu Lira, selamat datang. Kau tidak bilang mau datang?" Ibu Santi melepaskan kacamata hitamnya. Matanya langsung memindai sekeliling dengan tatapan menilai. "Kejutan dong menantu. Kami kangen sama Rama. Kasihan dia kerja keras terus. Pasti butuh dukungan keluarga." Penekanan pada kata kerja keras dan keluarga terasa seperti anak panah kecil yang melesat ke arah Davina. Lira setelah menyelesaikan teleponnya, mendekat dan memeluk Rama dengan erat. "Mas Rama makin kurusan deh. Pasti capek banget, ya. Mbak Davina enak ya, di rumah sebesar ini tinggal duduk manis. Semua tersedia," ucap Lira. Sindirannya jauh lebih tajam, tanpa basa-basi. Rama hanya tertawa. "Ah, kamu ini bisa saja. Justru karena Davina pintar mengurus rumah, Mas jadi bisa fokus kerja." Jawaban Rama adalah tameng yang biasa ia gunakan. Sebuah jawaban diplomatis yang tidak memihak siapun. Namun bagi Davina, jawaban itu terasa hampa. Ia tidak butuh pembelaan yang terdengar seperti pembenaran atas statusnya yang tidak bekerja. Ia hanya butuh pengakuan yang sayangnya tak pernah datang. Sudah, ayo masuk, biar aku siapkan minum," kata Davina mengubah topik pembicaraan dan memimpin mereka masuk ke dalam rumah yang sejuk. Saat mereka duduk di sofa beludru berwarna zamrud di ruang keluarga, Ibu Santi kembali berdecak kagum. Sebuah kekaguman yang selalu dibumbui iri hati. "Rumah ini makin bagus saja. Perabotannya baru lagi ya. Rama memang hebat. Tidak sia-sia ibu membesarkannya. Bisa membahagiakan istrinya sampai begini." Davina hanya tersenyum tipis sambil menuangkan teh melati ke dalam cangkir porselen. Ia tahu kunjungan ini tidak akan menjadi kunjungan yang damai. Ini adalah awal dari sebuah badai yang entah kapan akan reda. Di dalam surga kecilnya, awan kelabu sudah mulai berkumpul. Makan malam disajikan di atas meja kayu jati solid yang panjangnya bisa menampung 12 orang. Davina telah memasak hidangan favorit Rama, iga bakar madu, cah kangkung terasi, dan sambal mangga. Aroma masakan yang lezat seharusnya menciptakan suasana hangat. Namun,
udara di meja makan terasa tegang. Ibu Santi meletakkan sendoknya setelah suapan ketiga. "Masakanmu enak, Davina. Kamu memang cocok jadi ibu rumah tangga," pujinya. Sekilas itu terdengar tulus. Namun Davina tahu ada tapi yang menggantung di udara. Tapi zaman sekarang ini wanita juga harus punya penghasilan sendiri untuk jaga-jaga. Benar, kan? Rama yang sedang asyik mengunyah sedikit terkejut dengan todongan pertanyaan itu. Ia menelan makanannya dengan cepat. "Benar, Bu. Tapi rezeki sudah ada yang mengatur." Davina di rumah juga tidak diam saja. Dia mengurus semuanya dengan baik. "Bukan begitu maksud Ibu," potong Ibu Santi cepat. "Mengurus rumah itu kewajiban, tapi punya karier itu kebanggaan. Lihat itu anak teman Ibu, suaminya direktur. Dia sendiri punya butik, kan serasi saling mendukung." Lira menimpali dengan semangat seolah sudah menunggu isyarat. "Betul," kata Ibu. "Aku saja yang belum menikah pusing kerja, Mbak. Masa Mbak Davina yang masih muda dan sehat betah di rumah terus? Enggak bosan apa lihat tembok setiap hari? Kalau aku sih bisa stres." Davina meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan. Ia menatap suaminya mencari perlindungan di matanya. Namun Rama tampak sedikit salah tingkah. Ia lebih memilih menunduk dan memotong iga bagian-bagian kecil. "Aku tidak bosan kok, Li," jawab Davina dengan suara yang dijaga tetap tenang. "Mengelola rumah sebesar ini juga butuh perhatian penuh. Selain itu, aku punya beberapa kegiatan yang kusukai." "Kegiatan apa?" "Merawat bunga," cibir Lira dengan tawa kecil yang meremehkan. "Itu hobi, Mbak. Bukan menghasilkan uang. Mas Rama itu kerja dari pagi sampai malam, memikirkan cicilan rumah, mobil, biaya hidup. Apa Mbak? Enggak kasihan?" Dada Davina terasa sesak. Cicilan rumah ini lunas dibeli secara tunai, bahkan sebelum Rama melamarnya. Mobil mewah di garasi itu adalah hadiah ulang tahun dari ayahnya 2 tahun lalu. Biaya hidup, kartu kredit tak terbatas yang selalu ia gunakan untuk kebutuhan bulanan terhubung ke rekening warisannya. Ia ingin berteriak, membeberkan semua fakta itu di meja makan, tapi ia menahannya. Dulu sebelum menikah, ia dan Rama sepakat untuk merahasiakan kekayaannya dari keluarga Rama. Rama merasa tidak nyaman, takut keluarganya akan memandangnya rendah karena menumpang pada istri. Davina setuju demi menjaga harga dirinya. Kini harga diri yang ia jaga itu justru menjadi senjata yang menikamnya dari belakang. Sudah, lagi makan jangan bicara soal itu," kata Rama. Akhirnya suaranya terdengar lemah. "Nanti makanannya jadi tidak enak." Percakapan pun terhenti. Namun, keheningan yang tercipta jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas tadi. Nasi di piring Davina terasa seperti kerikil di tenggorokannya. Ia kehilangan selera makan. Malam itu, ia sadar bahwa kesabarannya sedang diuji hingga ke batasnya. Musibah kecil datang 3 hari setelah kedatangan Ibu Santi dan Lira. Saat siang hari yang terik, unit pendingin ruangan sentral di rumah itu mendadak mati. Dalam sekejap, istana yang sejuk itu berubah menjadi oven raksasa. Keringat mulai membasahi dahi Ibu Santi yang sedang menonton sinetron di ruang keluarga. "Astaga, panas sekali AC-nya. Kenapa ini?" keluh Ibu Santi sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah. "Mati, Bu, sepertinya ada masalah di unit utamanya," jawab Davina yang baru saja selesai memeriksa panel kontrol. "Aku panggil teknisi dulu." 1 jam kemudian, seorang teknisi datang. Setelah memeriksa unit outdoor yang besar di atap, ia turun dengan wajah serius. "Ini kompresornya jebol, Bu. Harus ganti 1 set. Biayanya cukup besar." Teknisi itu menyodorkan sebuah tablet yang menampilkan rincian biaya. Angka yang tertera di sana membuat Lira yang sengaja ikut mendengarkan membelalakan matanya. 25 juta, pekik Lira. Suaranya melengking. "Ya Tuhan, mahal sekali. Kasihan sekali Mas Rama, sudah kerja banting tulang, sekarang harus keluar uang sebanyak ini. Ini semua karena barang-barang di rumah ini terlalu mewah. Perawatannya jadi mahal."
Lira melirik tajam ke arah Davina, seolah-olah kerusakan itu adalah kesalahannya. Ibu Santi ikut menimpali, wajahnya penuh drama. Ya Allah, nak Rama, uang segitu kan bisa buat modal usaha kecil-kecilan. Ini malah habis buat Aceh saja. Makanya kalau istri ikut membantu cari uang kan bisa ringan bebannya. Ini semua ditanggung Rama sendirian. Davina menghela napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa panas yang bukan hanya datang dari cuaca, tapi juga dari hatinya. Ia menatap teknisi itu dengan tenang. Tidak apa-apa, Pak. Tolong segera dikerjakan saja. Kapan bisa selesai? Kalau Ibu setuju sekarang, kami bisa langsung ambil unitnya di gudang. Besok pagi kami pasang, Bu. Jawab teknisi itu. Sedikit terkejut dengan keputusan cepat Davina. Baik, saya setuju, kata Davina. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi mobile banking, dan dalam kurang dari 1 menit, transfer sebesar 25 juta rupiah telah berhasil. Ia melakukannya dengan begitu cepat dan tanpa beban, seolah baru saja membeli sebungkus permen. Sudah saya transfer uang mukanya ya, Pak, sesuai prosedur. Ibu Santi dan Lira tertegun sejenak. Mereka mengira Davina hanya akan melapor pada Rama, dan Rama yang akan pusing 7 keliling mencari uangnya. Kamu bayar pakai apa? Tanya Ibu Santi dengan curiga. Pakai uang bulanan dari Mas Rama, Bu. Jawab Davina berbohong, sebuah kebohongan putih yang terasa pahit. Ia tidak punya pilihan lain. Mengatakan kebenaran hanya akan membuka kotak Pandora yang belum siap ia hadapi. Lira tersenyum sinis. Hebat sekali ya, menghabiskan 25 juta uang suami dalam semenit tanpa pikir panjang. Benar-benar beban. Bisikan terakhir itu cukup pelan, namun terdengar jelas di telinga Davina. Ia memilih untuk tidak menggubrisnya dan kembali fokus pada teknisi. Tapi dalam hatinya sebuah retakan kembali muncul lebih dalam dan lebih lebar dari sebelumnya. Ia bertanya-tanya sampai kapan ia harus terus berpura-pura menjadi orang lain di rumahnya sendiri. Beberapa hari berikutnya, Davina merasakan perubahan yang nyata pada diri Rama. Suaminya menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan beberapa kali Davina memergokinya sedang berbisik-bisik serius dengan ibu dan adiknya di teras belakang. Mereka akan langsung terdiam canggung begitu menyadari kehadiran Davina. Racun itu bekerja secara perlahan, namun efektif. Malam itu saat Davina sedang membaca buku di kamar, Rama masuk dan duduk di tepi ranjang. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada apa, Mas? Tanya Davina lembut, menutup bukunya. Rama menghela napas panjang. Tadi Ibu dan Lira bicara denganku. Jantung Davina berdebar sedikit lebih cepat. Bicara apa? Tentang keuangan kita, kata Rama ragu-ragu. Mereka khawatir. Kata mereka pengeluaran kita besar sekali. Perbaikan AC kemarin, belanjaanmu, perawatan taman. Mereka bilang aku terlalu memanjakanmu. Ini adalah pertama kalinya Rama mengungkit hal ini secara langsung. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka, Rama tidak pernah sekalipun mempersoalkan cara Davina membelanjakan uang mereka. Davina menatap suaminya, mencari sisa-sisa Rama yang dulu ia kenal. Lalu, kamu percaya pada mereka? Bukan begitu, sayang. Rama mengelak menghindari tatapan Davina. Aku hanya berpikir mungkin ada benarnya juga. Mungkin kita memang harus mulai sedikit berhemat. Aku tidak mau kalau nanti ada apa-apa. Kita tidak punya pegangan. Aku bekerja keras ini kan untuk masa depan kita berdua. Setiap kata yang keluar dari mulut Rama terasa seperti belati kecil. Ia bicara seolah-olah ialah satu-satunya penopang keluarga. Ia bicara tentang masa depan, seolah-olah semua aset yang mereka nikmati saat ini tidak ada artinya. Masa depan seperti apa yang Mas khawatirkan? Tanya Davina. Suaranya mulai bergetar menahan emosi. Kita punya rumah ini, kita punya investasi, kita lebih dari cukup. Rumah ini kan masih ada biaya perawatannya, sayang, balas Rama. Investasi juga bisa naik turun.
Ibu dan Lira hanya ingin yang terbaik untukku, untuk kita. Mereka takut kalau aku kenapa-kenapa. Kamu nanti bagaimana? Logika Rama sudah sepenuhnya bengkok oleh bisikan beracun keluarganya. Mereka berhasil membuatnya merasa menjadi korban. Seorang pahlawan yang terbebani. Sementara Davina adalah putri manja yang tidak tahu diuntung. Jadi apa yang Mas mau aku lakukan? Tantang Davina. Rama tampak bingung. Aku tidak tahu. Mungkin kamu bisa mencoba mencari kegiatan yang lebih produktif atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Aku hanya ingin kamu mengerti posisiku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Davina. Ia tidak menangis karena dituduh boros. Ia menangis karena pria di hadapannya. Pria yang telah berjanji untuk percaya dan melindunginya, kini telah menelanjangi harga dirinya berdasarkan hasutan keluarganya. Pria itu kini memandangnya bukan lagi sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai sebuah pos pengeluaran yang harus dievaluasi. Malam itu, Davina tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi, merasa begitu asing di dalam istananya sendiri. Racun itu tidak hanya merasuki pikiran suaminya, tapi juga mulai meracuni jiwa pernikahan mereka. Puncaknya tiba di hari Minggu sore, suasananya sengaja diciptakan. Rama baru saja pulang dari bermain golf bersama teman-temannya. Sementara Davina sedang menyiram tanaman di taman dalam. Ibu Santi dan Lira memanggil Rama dan Davina untuk duduk bersama di ruang keluarga. Firasat Davina sudah buruk. Ada hal penting yang mau ibu bicarakan, ujar Ibu Santi dengan nada serius. Tanpa basa-basi, ia menatap lurus ke arah Davina. Ini demi kebaikan kalian berdua, terutama demi masa depan anakku, Rama. Davina duduk tegak, tangannya terkepal di pangkuannya. Ia sudah siap menghadapi apapun. Davina, lanjut Ibu Santi. Setelah melihat semuanya selama kami di sini, kami merasa sudah tidak tahan lagi. Kamu ini hanya menjadi beban untuk Rama. Kamu tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghabiskan uang hasil jerih payah suami. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang kejam. Lira menambahkan, seringainya tampak begitu memuakkan di mata Davina. Benar kata ibu. Kalau Mbak memang benar-benar cinta sama Mas Rama, buktikan dong. Bantu dia cari uang. Ringankan bebannya. Jangan hanya jadi benalu yang menempel dan menyerap semua saripatinya. Istilah benalu itu terasa seperti tamparan keras di wajah Davina. Ia menarik napas, matanya berkaca-kaca. Namun, ia menolak untuk menangis di hadapan mereka. Semua tatapan kini beralih pada Rama, sang hakim dalam pengadilan sepihak ini. Davina menatap suaminya. Tatapannya memohon. Katakan sesuatu, Mas. Bela aku, ingat janji. Rama tampak tersiksa, wajahnya pucat. Ia membuka mulut lalu menutupnya lagi. Ia melirik ibunya yang menatapnya tajam, lalu pada adiknya yang memasang wajah penuh kemenangan, dan terakhir pada istrinya yang hancur. Dan di momen krusial itu, Rama memilih jalan teraman baginya, kebisuan. Ia menundukkan kepalanya, menatap pola rumit di karpet Persia di bawah kakinya. Ia hanya sanggup mengeluarkan suara lemah yang nyaris tak terdengar. Bu, sudah, Bu. Itu saja. Bukan pembelaan, bukan sanggahan, hanya sebuah permohonan lemah yang sama sekali tidak ada artinya. Bagi Davina, kebisuan itu adalah jawaban yang paling nyaring dan paling menyakitkan. Itu adalah persetujuan diam-diam. Itu adalah pengkhianatan final. Harapan terakhirnya runtuh berkeping-keping. Ibu Santi melihat kelemahan putranya sebagai lampu hijau. Ia berdiri menatap Davina dengan tatapan menghina. Kami memberimu pilihan, Davina. Mulai sekarang kamu harus mencari pekerjaan dan memberikan seluruh gajimu pada Rama. Atau kalau kamu tidak mau, silakan angkat kaki dari rumah anak saya ini. Kami tidak butuh menantu pemalas. Udara di ruangan itu terasa habis. Ultimatum itu tergantung di udara, dingin dan tajam. Davina tidak lagi menatap suaminya. Ia menatap lurus ke arah Ibu Santi,
lalu ke Lira. Rasa sakit di hatinya kini telah membeku menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Ia tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali. Sebuah anggukan kecil yang tajam. Bukan anggukan persetujuan atas ultimatum mereka. Itu adalah anggukan pemahaman. Ia akhirnya mengerti di mana posisinya. Ia akhirnya sadar bahwa pernikahan yang ia bangun di atas fondasi cinta dan kepercayaan ternyata hanyalah sebuah rumah kartu yang megah yang baru saja dirobohkan oleh satu hembusan napas pengkhianatan. Dan ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Malam itu, kamar tidur utama yang luasnya nyaris setara dengan satu unit apartemen terasa sesak dan hampa. Udara dingin dari pendingin ruangan yang baru diperbaiki terasa menusuk tulang. Sama dinginnya dengan tatapan Davina yang tertuju pada suaminya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya telah kering. Digantikan oleh kekecewaan yang mengkristal menjadi keteguhan yang dingin. Rama mendekat dengan langkah ragu, seolah berjalan di atas lapisan es tipis. Ia duduk di tepi ranjang, menjaga jarak dari Davina yang berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan taman di luar. "Sayang," panggil Rama dengan suara parau. "Jangan seperti ini, Aku apa, Mas?" potong Davina. Suaranya datar, tanpa emosi. Ia berbalik menghadap Rama. Dan untuk pertama kalinya, Rama melihat tatapan yang benar-benar asing di mata istrinya. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi permohonan, hanya ada jurang yang dalam. "Kamu diam, kamu membiarkan mereka meludah di wajahku, di rumah kita." "Aku tidak bermaksud begitu." Rama mencoba membela diri, suaranya terdengar panik. "Ini hanya untuk menenangkan ibu." Dan Lira keras kepala. "Kita mengalah sedikit hanya untuk sementara. Nanti kalau mereka sudah pulang, semua akan kembali seperti semula. Aku janji." Davina tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada jeritan amarah. Sementara aku harus menelan harga diriku setiap hari. Sementara aku harus membuktikan kelayakanku pada orang-orang yang jelas membenciku. Dan kamu, suamiku, akan menonton semuanya sambil berharap kedamaian." Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya mantap. "Kedamaian yang kamu bicarakan itu, Mas, dibangun di atas martabatku, dan aku tidak bersedia membayarnya. Bukan untukmu, bukan untuk keluargamu, bukan untuk siapapun." Rama tergagap, tak mampu merangkai kata. Ia mencoba meraih tangan Davina, tapi Davina menariknya lebih dulu. "Selama ini aku diam karena aku menghargai permintaanmu untuk menjaga harga dirimu di depan keluargamu. Aku rela dianggap tidak punya apa-apa agar kamu bisa terlihat hebat sebagai suami. Aku pikir itu adalah pengorbanan cinta," kata Davina. Suaranya bergetar menahan gejolak. "Tapi ternyata aku salah. Aku tidak sedang menjaga harga dirimu. Aku hanya sedang memelihara egomu yang rapuh. Dan saat egomu itu dihadapkan pada pilihan antara membela istrimu atau menenangkan ibumu, kamu memilih jalan yang paling mudah." Rama menunduk, tak sanggup menahan tatapan tajam Davina. "Davina, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini." "Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Mas," jawab Davina tegas. "Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, kau bisa mencoba merekatkannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Dan kepercayaanku padamu sudah hancur berkeping-keping malam ini." Davina berjalan menuju lemari pakaian raksasa mereka. Rama hanya bisa menatap punggung istrinya dengan perasaan putus asa. Ia sadar telah melakukan kesalahan fatal, tetapi ia tidak tahu seberapa fatal kesalahan itu sebenarnya. Ia mengira ini hanyalah pertengkaran hebat yang akan mereda esok hari. Ia sama sekali tidak tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya melihat Davina sebagai istrinya di rumah itu. Pagi menjelang, matahari menerobos masuk melalui jendela-jendela besar, menerangi partikel debu yang berterbangan di udara. Davina tidak tidur semalaman.
Matanya sedikit bengkak, tetapi sorotnya jernih dan penuh tekad. Ia membuka pintu walk-in closet yang lebih mirip butik pribadi. Di sana berderet tas-tas bermerek dari Hermes hingga Chanel. Gaun-gaun rancangan desainer ternama tergantung rapi. Di laci kaca, jam tangan Rolex, dan perhiasan berlian berkilauan. Semua itu adalah miliknya, dibeli dengan uangnya. Ironisnya, semua itu pula yang menjadi bukti bagi keluarga Rama bahwa ia adalah istri yang boros dan materialistis. Ibu Santi dan Lira berdiri di ambang pintu. Lengan mereka bersedekap di dada. Wajah mereka menyeratkan kemenangan yang tak tersembunyi. Mereka mengawasi setiap gerak Davina seolah memastikan menantu yang terbuang itu tidak mengambil barang yang bukan haknya. Davina mengabaikan tatapan mereka. Ia berjalan melewati deretan kemewahan itu. Tangannya bahkan tidak menyentuh satupun dari barang-barang mahal tersebut. Ia justru menuju ke bagian paling atas lemari, menarik turun sebuah koper kain berwarna abu-abu yang sudah sedikit usang. Koper itu adalah koper yang ia gunakan saat pertama kali merantau untuk kuliah, jauh sebelum ia mengenal Rama. Dengan tenang, ia membuka koper itu di atas ranjang. Ia hanya mengambil beberapa helai pakaian dasar, kaos polos, celana jeans, satu set pakaian tidur, dan pakaian dalam. Ia juga memasukkan perlengkapan mandi, laptop, dan beberapa buku. Tidak ada gaun, tidak ada sepatu hak tinggi, tidak ada perhiasan. Lira tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Loh mbak, kok cuma bawa itu? Tas-tas mahal yang dibeliin Mas Rama nggak ada yang di bawah. Sayang loh, satu tas buat makan setahun." Davina berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah Lira. Dan untuk pertama kalinya, sebuah senyum tipis yang misterius terukir di bibirnya. "Aku hanya membawa apa yang menjadi hakku," jawabnya pelan. Ibu Santi dan Lira saling pandang, lalu tertawa kecil. Mereka mengartikan kata-kata itu sebagai bentuk kesombongan yang menyedihkan. Mereka pikir Davina terlalu gengsi untuk membawa barang-barang pemberian Rama. Setelah diusir, mereka sama sekali tidak mengerti makna sesungguhnya di balik kalimat itu. Davina memang hanya membawa apa yang menjadi haknya, dirinya sendiri, dan kenangan masa lalunya yang independen. Setelah selesai berkemas, ia menutup resleting koper itu. Suaranya terdengar seperti penanda akhir sebuah babak. Ia sudah siap untuk pergi, meninggalkan sangkar emas yang telah berubah menjadi penjara. Davina menyeret koper kecilnya keluar dari kamar. Ia melewati ruang keluarga tempat Ibu Santi, dan Lira duduk di sofa menontonnya dengan tatapan penuh kemenangan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada mereka. Baginya mereka sudah tidak ada lagi. Di ujung tangga spiral yang megah, Rama berdiri mematung. Wajahnya pias dan matanya merah. Semalaman ia tidak tidur. Dihantui oleh kata-kata terakhir Davina dan penyesalan yang mulai merayapinya. Melihat Davina benar-benar membawa koper, hatinya mencelos. "Davina, kamu serius?" tanya Rama. Suaranya serak. "Jangan pergi, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Davina berhenti satu langkah di depannya. Ia menatap wajah suaminya, wajah yang pernah sangat ia cintai. "Sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Mas. Kamu sudah memilih dan aku menghargai pilihanmu dengan cara pergi dari sini." "Tapi ini rumahmu juga," seru Rama. Sebuah kalimat ironis yang tidak ia sadari kebenarannya. "Bukan lagi," sahut Davina dingin. "Sejak semalam tempat ini bukan lagi rumahku." Ia melanjutkan langkahnya melewati Rama begitu saja. Setiap langkahnya di lantai marmer yang dingin menggema di seluruh ruangan. Ia bisa merasakan tatapan Rama yang mengikutinya. Sebuah tatapan yang penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Sebagian dari diri Rama menjerit untuk berlari, memeluk Davina, dan memohon ampun. Tetapi sebagian lagi, bagian yang pengecut yang takut pada amarah ibunya, lumpuh tak bergerak.
Saat tangannya memegang gagang pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir, Davina berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tidak menoleh ke belakang. Suara pintu yang berat itu terbuka, lalu tertutup kembali dengan bunyi klik yang tegas dan final. Di dalam, Rama tersentak seolah baru saja disadarkan dari mimpi buruk. Ia berlari ke jendela besar di samping pintu, menyibakkan tirai tebal. Ia melihat punggung Davina yang semakin menjauh, menyeret koper kecilnya menyusuri jalan masuk yang panjang sebelum akhirnya menghilang di balik gerbang tinggi. Ia tidak menoleh sama sekali. Sudah Rama, biarkan saja dia pergi. Suara Ibu Santi terdengar dari belakang. Akhirnya rumah ini damai, tidak ada lagi benalu. Nanti ibu carikan kamu istri baru yang lebih baik, yang tahu diri. Rama tidak menjawab. Ia hanya terus menatap gerbang yang kosong. Perasaan kehilangan yang luar biasa tiba-tiba menghantamnya. Ini terasa salah. Sangat salah. Sebuah firasat buruk merayap di dalam hatinya. Firasat bahwa ia baru saja melepaskan satu-satunya hal yang paling berharga dalam hidupnya, demi kebahagiaan sesaat keluarganya. Sebuah taksi berhenti di depan lobi gedung apartemen modern di pusat kota. Davina melangkah keluar, menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu kepada sopir tanpa menunggu kembalian. Ia memasuki lobi yang sejuk dan elegan, menyapa resepsionis dengan ramah lalu naik lift menuju lantai 21. Ia berhenti di depan pintu bernomor 2108 dengan kartu akses. Pintu itu terbuka. Di dalamnya terhampar sebuah unit apartemen tipe studio yang luas, bersih, dan ditata dengan gaya minimalis. Dindingnya berwarna putih. Perabotannya didominasi kayu terang, dan dari jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit, pemandangan kota yang gemerlap tersaji indah. Ini adalah tempat rahasianya, benteng pertahanannya. Apartemen ini ia beli dengan uangnya sendiri setahun yang lalu sebagai investasi sekaligus tempat pelarian jika sesuatu yang buruk terjadi. Firasatnya ternyata benar. Davina meletakkan kopernya di sudut ruangan. Ia tidak merasa sedih atau terpuruk, sebaliknya ia merasa ringan, bebas. Di sini ia bukan istri Rama atau menantu Ibu Santi. Di sini ia adalah Davina Putri Darmawan, wanita mandiri pewaris Darmawan Group. Ia membuka lemari yang sudah terisi dengan pakaian-pakaian yang lebih mencerminkan dirinya. Blazer, kemeja sutra, celana bahan, dan gaun-gaun kerja yang elegan. Ia melepas kaos polos yang ia kenakan, menggantinya dengan kemeja putih bersih dan celana panjang berwarna hitam. Ia mengikat rambutnya dengan rapi dan memoleskan sedikit riasan tipis di wajahnya. Transformasi itu luar biasa. Wanita yang tadinya tampak seperti istri teraniaya kini telah berubah menjadi seorang eksekutif yang kuat dan percaya diri. Ia duduk di meja kerjanya, membuka laptop, dan melakukan 2 panggilan telepon penting. Panggilan pertama adalah kepada Pak Susilo, pengacara kepercayaan keluarganya. Pak Susilo, selamat siang. Ini Davina. Sudah waktunya kita proses surat itu, ya. Surat pengosongan untuk properti di Jalan Cendana. Kirimkan secepatnya. Suaranya tenang, tegas, dan tanpa keraguan. Panggilan kedua adalah kepada Bapak Haryono, penasihat keuangannya selama bertahun-tahun. Selamat siang Pak Haryono, saya Davina. Saya minta tolong siapkan semua salinan dokumen kepemilikan aset atas nama saya, sertifikat rumah, BPKB semua mobil, akta kepemilikan saham di Ramaland, dan seluruh portofolio investasi lainnya. Kirimkan semua salinan digitalnya ke email saya, dan salinan fisiknya ke kantor Pak Susilo segera. Setelah kedua panggilan itu selesai, Davina menatap pemandangan kota dari jendelanya. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala satu persatu seperti bintang buatan manusia. Ini bukan balas dendam, ini adalah reklamasi.
Upaya untuk mengambil kembali bukan hanya harta, tetapi juga hidup, identitas, dan harga dirinya yang telah direnggut. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini ia yang memegang semua kartunya. Hari berlalu di rumah megah di Jalan Cendana. Ibu Santi dan Lira sedang menikmati peran baru mereka sebagai nyonya rumah. Sofa telah digeser, beberapa guci keramik dipindahkan, dan foto pernikahan Rama dan Davina yang terpajang di ruang tengah telah disingkirkan ke gudang. Rama sendiri tampak murung dan tidak bersemangat. Ia mencoba menghubungi Davina beberapa kali, tetapi nomornya diblokir. Ia merasa gelisah. Namun setiap kali ia menunjukkan kegelisahannya, ibunya akan menceramahinya tentang bagaimana ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi. Siang itu, saat mereka sedang makan siang, seorang kurir datang mengantarkan sebuah amplop coklat tebal yang disegel rapi. Amplop itu ditujukan kepada Bapak Rama Pratama, Ibu Santi, dan Nona Lira Wulandari. Surat buat kita bertiga, gumam Lira heran sambil menerima amplop itu. Rama yang membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama di ibu kota, Susilo Partner Law Firm. Matanya mulai membaca baris pertama dan seketika wajahnya pucat pasi. Perihal somasi, peringatan hukum pertama. Tangan Rama mulai sedikit gemetar saat ia melanjutkan membaca. Surat itu dengan bahasa hukum yang lugas dan dingin menyatakan bahwa klien mereka, Nyonya Davina Putri Darmawan, adalah pemilik sah satu-satunya atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Cendana nomor 1, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1782 Kelurahan Mentari Jaya. Surat itu selanjutnya menyatakan bahwa keberadaan Rama, Ibu Santi, dan Lira di properti tersebut tanpa izin dari pemilik sah adalah bentuk penempatan properti secara melawan hukum. Onrecht mati gedaat. Di paragraf terakhir tertulis kalimat yang membuat napas Rama tercekat. Dengan ini kami memberikan peringatan keras kepada Anda sekalian untuk segera mengosongkan dan meninggalkan properti tersebut dalam keadaan baik. Selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal surat ini diterima. Apabila dalam tenggat waktu tersebut Anda sekalian tidak mengindahkan somasi ini, maka klien kami akan menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, baik secara perdata maupun pidana. Apa isinya, Rama? Kenapa wajahmu seperti itu? Tanya Ibu Santi tidak sabar. Rama tidak menjawab. Ia menyodorkan surat itu kepada ibunya. Ibu Santi membacanya, keningnya berkerut sebelum akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang keras dan meremehkan. Anak itu sudah benar-benar gila. Dia pikir kita ini orang bodoh yang bisa ditipu. Seru Ibu Santi sambil membanting surat itu ke meja. Dia stres setelah diusir, jadi menghayal bisa memiliki rumah ini. Pengacara abal-abal mana yang mau dia bayar? Lira mengambil surat itu dan membacanya dengan cepat. Ia ikut tertawa, meskipun tawanya tidak sekeras tawa ibunya. Ini pasti gertakan murahan, Bu. Dia mau uang pesangon. Itu saja tujuannya. Mana mungkin dia punya uang untuk sewa pengacara sekelas ini. Jangan dipikirkan, Mas. Buang saja surat sampah ini. Mereka berdua menertawakan surat itu, menganggapnya sebagai lelucon putus asa dari seorang wanita yang kalah. Namun, Rama tidak bisa ikut tertawa. Ia menatap kembali kop surat yang profesional, bahasa hukum yang presisi, dan nama lengkap istrinya yang terasa begitu asing dan berkuasa, Davina Putri Darmawan. Sebuah keraguan yang dingin mulai menyusup ke dalam hatinya. Bagaimana jika ini bukan lelucon? Bagaimana jika selama ini surga yang ia kira telah ia bangun untuk istrinya, sebenarnya adalah surga milik istrinya yang diizinkan untuk ia tinggali? Firasat buruknya kembali datang lebih kuat dari sebelumnya, meninggalkan rasa dingin yang menusuk di tengah tawa cemooh ibu dan adiknya. Beberapa hari berlalu sejak surat somasi itu tiba. Bagi Ibu Santi dan Lira,
itu tak lebih dari sekadar selingan drama yang sudah mereka lupakan. Mereka membuang amplop coklat itu ke tempat sampah, seolah dengan begitu ancaman di dalamnya ikut lenyap. Kehidupan di rumah mewah itu terus berjalan di atas fondasi ilusi mereka. Lira dengan semangat 45 mulai merencanakan pesta kecil. "Kita harus adakan syukuran, Bu," serunya pada suatu pagi. Syukuran karena rumah ini akhirnya bersih dari energi negatif. Kita undang teman-teman arisan ibu dan beberapa relasi Mas Rama. Biar semua orang tahu, Mas Rama sekarang bisa lebih fokus meniti karir tanpa ada beban. Ibu Santi setuju dengan antusias. "Ide bagus. Biar semua orang lihat betapa hebatnya anakku, Rama. Nanti kamu undang atasanmu ya. Biar dia lihat rumahmu semegah ini. Siapa tahu bisa cepat naik jabatan." Sobat HR SBK, Kisah Davina mengingatkan kita pada satu hal penting. Harta sejati seorang wanita adalah kemandirian dan harga dirinya. Jangan pernah membiarkan orang lain meredupkan nilaimu hanya karena statusmu. Seseorang yang sungguh mencintai dan menghargaimu tidak akan menjadikan pengorbananmu sebagai alat untuk merendahkanmu di hadapan orang lain. Pesan untuk Sobat Setia HR SBK, prioritaskan kemandirian diri, baik dalam pernikahan atau single, miliki benteng finansial dan emosionalmu sendiri. Kepercayaan dan harga diri yang utuh adalah aset termahal yang tak bisa dicabut oleh siapapun. Kenali nilai pengorbanan. Pengorbanan yang tulus seharusnya dihargai, bukan disalahgunakan sebagai amunisi untuk menyakiti. Jika pengorbananmu mulai mengikis martabatmu, saatnya menarik garis tegas. Kebisuan adalah jawaban. Terkadang, kebisuan saat menghadapi ketidakadilan jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata pedas. Cari pasangan yang berani bersuara dan membela Anda di hadapan siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di Kisah HR SBK berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.